Di sudut-sudut internet yang paling gelap ada sebuah legenda. Ini bukan cuma cerita ya, tapi sebuah teka-teki nyata. Sebuah tantangan yang saking rumitnya, sampai detik ini gak ada yang benar-benar tahu siapa atau apa yang ada di baliknya. Inilah kisah Cicada 3301. Ini bukan undangan biasa. Coba deh bayangin, kalian lagi asik-asik scroll forum 4chan, terus tiba-tiba muncul pesan ini. Sebuah panggilan, khusus buat individu yang sangat cerdas. Nah, dari sinilah perburuan digital paling misterius dalam sejarah internet dimulai. Oke, lupain dulu teka-teki silang atau sudoku. Cicada 3301 ini levelnya beda banget. Ini tuh kayak ujian brutal yang sengaja dirancang buat nemuin para jenius yang ngumpet di seluruh dunia. Para mastermind digital yang mungkin bahkan nggak sadar sama kemampuan mereka sendiri. Dari awal banget, semua orang yang lihat ini langsung tahu, ini bukan main-main. Kecanggihan teka-tekinya itu bikin kita mikir, siapa sih yang punya duit dan keahlian buat bikin beginian? Rasanya tuh kayak ada organisasi rahasia yang lagi ngawasin kita dari belakang layar. Buat bisa mecahin Cicada, cuma jago coding aja tuh nggak bakal cukup. Ini kayak lo dilempar ke dalam labirin tanpa ujung, di mana lo harus jadi ahli kriptografi, sejarawan, musisi, sama filsuf sekaligus. Salah satu langkah aja, lu bakal tersesat selamanya di dalamnya. Senjata utama mereka, steganografi. Ini tuh seni kuno buat nyembunyiin pesan, literally, di depan mata kita semua. Bayangin deh, sebuah gambar JPEG biasa yang mungkin lo lihat tiap hari, ternyata di dalamnya nyimpen kunci ke misteri terbesar internet. Dan petunjuk pertama mereka, ya ada di situ. Tersembunyi, nungguin orang yang matanya cukup jeli buat nemuin. Coba lihat deh evolusinya di slide ini. Gila kan? Dari sebuah gambar simple di 4chan, mereka ngebawa para pemecah kode ke buku okultisme, terus ke nomor telepon misterius, sampai akhirnya mereka harus nyari poster fisik yang ditempel di kota-kota besar di seluruh dunia. Teka-teki ini lompat dari layar komputer lo ke dunia nyata. Pertanyaannya, organisasi macam apa coba yang bisa ngelakuin ini semua? Dan gokilnya, mereka ngelakuin ini lagi dan lagi. Tiap bulan Januari, kayak udah jadi jadwal rutin, teka-teki baru muncul, dan masing-masing tuh lebih gila dari sebelumnya. Seluruh komunitas internet nungguin dengan deg-degan, sampai akhirnya, setelah petunjuk terakhir di tahun 2016, mereka hilang, sunyi senyap, lenyap. Coba deh lihat daftar keahlian yang dibutuhin ini. Ini bukan buat orang sembarangan kan? Mereka bahkan sampai bikin kitab suci mereka sendiri. Namanya Liber Primus, yang ditulis pakai huruf rahasia kuno. Ini udah bukan permainan lagi. Ini seleksi. Semua kerumitan ini, akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang terus menghantui semua orang yang pernah dengar nama Cicada 3301. Siapa atau apa sebenarnya 3301 itu? Apa mereka itu agensi pemerintah? Sebuah sekte rahasia, atau sesuatu yang bahkan gak pernah kita bayangin sama sekali. Teorinya macam-macam dan liar banget. Ada yang yakin banget ini tuh caranya NSA atau CIA buat ngerekrut hacker jenius. Ada juga yang bilang mereka itu kelompok hacker bayaran. Dan tentunya ada teori yang paling bikin merinding, kalau mereka adalah sebuah perkumpulan rahasia kuno yang sekarang beroperasi di era digital. Pada akhirnya, semua teori itu mengerucut ke dua kemungkinan besar. Entah ini adalah alat rekrutmen super canggih, atau ya cuma sebuah game online yang niatnya kebangetan. Tapi coba deh pikirin ini. Kalau emang cuma game, kenapa nggak ada satupun yang coba cari duit dari sini? Nggak ada merchandise, nggak ada sponsor. Aneh banget kan? Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti. Tapi seperti semua legenda di internet, selalu ada sisi gelapnya. Apa yang terjadi waktu sebuah simbol harapan buat para jenius malah dibajak oleh kejahatan? Nah, disinilah cerita Cicada berubah jadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Sebuah ancaman baru muncul dari kegelapan. Sekelompok penjahat siber ngebajak nama dan simbol Cicada. Tapi bukan buat teka-teki, melainkan buat nyebarin virus pemeras yang sangat mematikan. Ransomware Cicada 3301. Ini udah bukan soal kecerdasan lagi. Ini adalah serangan yang brutal. Mereka sengaja nargetin perusahaan, mengenkripsi semua data penting mereka, dan pada dasarnya, mereka menyandera seluruh operasi bisnis lalu minta tebusan jutaan dolar. Dan ini pesan dingin yang mereka tinggalin buat para korbannya. Tuntutan uang yang kejam. Ironis banget kan? Cicada 3301 yang asli pernah lo ngeluarin pernyataan, mereka sampai bersumpah kalau mereka bukan organisasi ilegal. Tapi sekarang, nama baik mereka udah dicuri dan dinodai selamanya. Jadi, di tengah semua kekacauan ini, kemana perginya Cicada yang asli? Jawabannya,
mungkin lebih menyeramkan dari semua teori konspirasi yang pernah ada. April 2017, catat tanggal itu. Itu terakhir kalinya dunia mendengar kabar dari Cicada 3301 yang asli. Setelah itu, sunyi, hening total. Mereka lenyap begitu aja, ninggalin teka-teki terakhir mereka yang belum terpecahkan, menggantung di udara kayak hantu digital. Tapi, legenda mereka seolah abadi. Misteri ini begitu besar sampai menginspirasi Angkatan Laut Amerika buat bikin tantangan rekrutmen serupa, bahkan diadaptasi jadi film Hollywood. Hantu Cicada 3301 itu masih terus bergentayangan di budaya pop sampai hari ini. Dan inilah pertanyaan terakhir yang tersisa buat kita semua. Akankah para pencipta teka-teki ini suatu saat nanti kembali? Atau jangan-jangan suara mereka udah hilang selamanya, ditelan sama kegelapan internet, dikalahkan oleh bayangan yang mencuri nama mereka? Kalau kalian suka menyelam ke cerita-cerita dari sudut tergelap kayak gini, jangan lupa subscribe ke channel Nai dari Suara dari Kegelapan.